Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herman Wijaya, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Analisis. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4 yang telah berdiskusi mengenai materi intervening. Saya di sini Mita Fitriani selaku moderator dan juga pemateri pertama yang bersama rekan-rekan saya ada. Nama saya Robin Tangah Chandra Molaya sebagai pemateri kedua. Dan saya Syifa Aulia untuk menjelaskan hasil outputnya. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel antara atau variabel mediating. Model regresi linear dengan variabel intervening merupakan hubungan bertingkat sehingga jika dianalisis dengan regresi harus menggunakan analisis jalur atau PET analisis. Maka nilai utamanya ditegakkan Atau disarankan menggunakan metode structural equation modeling atau SEM. Metode SEM bisa dengan menggunakan program Amos atau Lisrel. Jadi variabel intervening ini adalah variabel antara atau variabel yang mana dia bisa berpengaruh secara langsung maupun tidak seperti itu. Sebagai contoh, misalnya ada 3 variabel, yaitu ada yang satu variabel A, kita sebut aja variabel yang variabel A itu kita sebut aja variabel intervening, dan juga ada variabel yang kedua dan variabel ketiga B dan C. Nah, di mana variabel intervening ini dia bisa berpengaruh langsung kepada variabel si C, bisa juga tidak langsung karena misalnya si variabel intervening ini dia harus dia dia bisa berpengaruh kepada variabel B dan B bisa berpengaruh kepada variabel C. Jadi gunanya si variabel intervening ini dia bisa langsung berpengaruh terhadap variabel C, bisa juga lah pengaruh ke si B dulu baru ke si C seperti itu. Nah, di sini di sini kami punya contohnya yaitu ada earns, wealth dan juga income. Earns dapat berpengaruh langsung terhadap income, tetapi juga dapat berpengaruh tidak langsung, yaitu lewat variabel wealth. Lebih dahulu baru ke income. Jadi logikanya semakin tinggi earns dapat meningkatkan wealth, dengan tingginya wealth akan berpengaruh terhadap income. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Robintang, kepada dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengujiannya. Yang pertama yaitu PET analisis. Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur atau PET analisis, yang dimana analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antara variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Selanjutnya, ada analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Selanjutnya juga ada hubungan kausalitas antara variabel yang telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa sih yang dapat dilakukan? Yang dapat dilakukan yaitu analisis jalur ini untuk menentukan pola hubungan antara 3 atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner. Selanjutnya, selanjutnya next. Adanya persamaan regresi. Di sini ada dua. Yang pertama itu H1 dan H2. Di mana H1 persamaan regresi antara variabel independen dengan variabel intervening, yang dimana menyesuaikan banyaknya variabel independen. Yang kedua yaitu H2, yang dimana persamaan regresi antara variabel independen dan variabel intervening terhadap variabel dependen, yang dimana digunakan untuk menyusun banyaknya variabel independen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Syifa. baik, saya akan menjelaskan untuk contoh soal dari
dari intervening ini yaitu jika diketahui dari data sebagai berikut itu mengenai EMS itu dapat berpengaruh langsung terhadap income, tetapi juga dapat memberikan tidak pengaruh langsung yaitu lewat dengan variabel wealth atau intervening. Di sini ada salah satu contoh data untuk langkah-langkah yang pertama yaitu siapkan data yang akan diujikan itu melalui SPSS seperti data di bawah ini. Untuk selanjutnya, eh, untuk slide selanjutnya, yang kedua itu pertama kita akan diujikan terlebih dahulu mengenai variabel independen dan variabel interveningnya itu yang pertama untuk klik analisis, cari regression, habis itu klik linear. Selanjutnya itu pindahkan data variabel kepada tempatnya, kemudian klik OK sebagai gambar berikut, seperti gambaran di bawah ini. Selanjutnya di situ nanti akan keluar hasil outputnya. Kemudian untuk langkah membuat persamaan regensi yang kedua itu, maka yang membedakan adalah cara pemindahan variabel yaitu variabel independen, intervening dan variabel dependennya itu sebagai berikut. Kemudian diklik OK. Nanti akan keluar hasil outputnya. Jadi kalau untuk data di sini eh, untuk koefisien an- untuk data konstannya itu di 9,55 Mana sih? Nah, untuk hasil outputnya di sini eh, itu untuk konstannya di 8,201 itu artinya ketika semua variabel independen itu yang bernilai nol maka nilai income Y-nya itu diperkirakan sebagai konstannya. Untuk earningnya yang di X itu menunjukkan bahwa setiap satu unit itu peningkatan earning X dan income Y-nya itu berkurang sebesar 0,171 unit dengan asumsi variabel lain konstan. Untuk wealth Z-nya itu di situ ada minus 958 itu menunjukkan bahwa setiap satu unit peningkatan wealth Z dan income Y-nya itu berkurang sebesar 0,9,58 unit dengan asumsi variabel lain konstan. Untuk standar untuk betanya di sini menunjukkan 8,586 dan untuk earning X-nya minus 0,247 dan untuk wealth Z-nya itu minus 0,147. Untuk statistiknya itu menunjukkan untuk earningnya untuk earningnya di sini minus 0,98 0,9,55 untuk earning X-nya minus 0,692 dan untuk wealthy-nya di 6.500. Jadi untuk hasilnya, untuk C-nya itu artinya jika lebih daripada 0,05, jadi sini untuk hasil C-nya itu kan 0,364 itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan secara statistiknya. Untuk wealthy-nya di sini menunjukkan minus 0,00 yang artinya itu kurang dari 0,05 itu bahwa menunjukkan hubungan sangat signifikan secara statistik. Dan untuk earning X-nya yaitu menunjukkan minus 0,507 itu menunjukkan sangat berpengaruh terhadap income Y dan sedangkan earning X-nya tidak. Jadi untuk kesimpulannya di sini, jika variabel interveningnya itu dimasukkan dalam model ini, itu hasilnya akan menunjukkan bahwa wealthy-nya itu memiliki peran yang kuat untuk menunjukkan
untuk menunjukkan pengaruhnya income Y-nya melalui mekanisme intervening tersebut. Untuk earning X-nya itu tampaknya tidak memiliki efek yang langsung yang signifikan, yang bisa berarti pengaruhnya mungkin lebih tidak langsung atau lemah. Jadi untuk secara keseluruhannya, untuk hasilnya, wealthy ini adalah predikator utama untuk income Y-nya dengan pengaruh negatif yang signifikan, sedangkan untuk earning X-nya itu tidak menunjukkan efek signifikan. Untuk analisis yang lebih lanjut tentang peran intervenkan, itu perlu memeriksa model lebih lengkap dengan variabel intervening untuk spesifiknya. Baik, segitu untuk penjelasan hasil output dari data yang sudah kami siapkan. Selanjutnya akan ditutup dengan MC-nya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila memiliki kekurangan, kami memohon maaf. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, kami mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.